Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Putri Restuning Ati dengan NPM 21742011545. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan semester 4. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai riba. Dan video ini disusun sebagai tugas dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah sebagai keperluan tugas ujian akhir semester. Langsung saja saya akan menjelaskan definisi riba secara garis besar. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Nah, kalau tadi ada definisi riba secara umum, ini ada definisi riba secara lebih luas. Nah, kata riba ini berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti bertambah, tumbuh, meningkat menjadi tinggi, menjulang, dan bertambah. Nah, kemudian seseorang ini dikatakan melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan. Nah, kemudian di sini ada Salih Muhammad As-Sultan yang menjelaskan bahwa definisi riba secara etimologis ini diikhtilafkan, diperselisihkan. As-Sultan ini mengemukakan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan definisi riba secara istilah. Nah, yang pertama ini riba ini secara istilah adalah pertambahan atas pertukaran harta khusus, yakni dari harta yang diukur dari timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesama harta yang ditakar atau ditimbang, atau dari penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis. Nah, sedangkan yang kedua menurut Al-Syardini ini riba secara istilah ini adalah melebihkan harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan. Nah, sedangkan secara terminologi ilmu fikih, riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan atau iwad dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. Ini hukumnya tetap haram. Ini dari Abu Zahra 1980. Nah, sejalan dengan pendapat di atas, ini Abdurrahman Al-Jaziri ini menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa penambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, iwad atau imbalan tersebut adalah riba. Nah, riba ini terdapat dua ya, ada riba kar atau riba duyun, yaitu tambahan yang dipersyaratkan atas utang pokok, atau riba jahiliyah, yaitu riba
yang tambahannya ini akibat penambahan waktu, akibat penangguhan waktu atas pembayaran hutang. Jadi ada dua definisi riba. Ada riba qard atau riba duyun dan riba jahiliyah. Dalil-dalil larangan riba. Nah, riba ini sebenarnya sudah dilarang atau diharamkan secara bertahap atau berangsur. Nah, riba sendiri di dalam Al-Quran ini disebutkan dalam 4 surat yang berbeda, yakni ayat 39 surat Ar-Rum, ayat 160 hingga 161 surat An-Nisa, ayat 130 surat Ali Imran, dan ayat 275, 276, 278, dan 279 surat Al-Baqarah. Nah, keempat surat tersebut menggambarkan 4 tahapan pelarangan riba secara kronologis. Nah, dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya." Surat Ar-Rum ayat 39. Nah, di dalam tahap pertama, Al-Quran ini menolak tahapan bahwa dalam tahap pertama ini Al-Quran menolak anggapan bahwa riba pada zahirnya adalah menolong seseorang yang membutuhkan. Nah, ayat di atas ini juga menginformasikan tentang perbandingan riba dan zakat. Nah, riba secara empiris ini harta bertambah, tetapi dalam pandangan Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat secara empiris harta berkurang, tetapi dalam pandangan Allah sesungguhnya harta tersebut bertambah. Substansi ayat di atas ini masih bersifat informatif atau habari. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah." Kemudian yang selanjutnya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil, maka kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 161. Nah, di tahap kedua ini riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Nah, Allah mengharamkan riba bagi orang-orang Yahudi dan mengancamnya akan memberikan pembalasan yang keras kepada mereka yang memakan harta riba. Nah, dalam ayat ini juga memberikan gambaran secara historis terkait perilaku pelanggaran orang Yahudi terhadap riba yang diharamkan oleh Allah. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Surat Ali Imran ayat 130. Nah, dari tahap ketiga ini riba ini digambarkan
diharamkan dengan dikaitkan atas suatu tambahan yang berlipat ganda. Menurut ahli tafsir, praktek riba saat itu adalah riba jahiliyah dengan cara mengambil tambahan yang begitu tinggi atau berlipat ganda. Nah, dalam ayat ini juga terdapat informasi bahwa larangan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi atau menjalankan riba berupa tambahan atas hutang yang bersifat berlipat-lipat ganda. Nah, pada tahap ini riba telah diharamkan bagi umat Islam, tapi hanya terbatas pada hutang piutang atau riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini keharamannya masih belum bersifat mutlak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berpendapat atau berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, sedangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 278, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surat Al-Baqarah ayat 279. Ayat di atas ini diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus ayat pamungkas yang diturunkan terkait riba. Nah, berdasarkan penjelasan ayat ini dengan jelas, tegas, dan mutlak, Allah mengharamkan riba dengan segala bentuknya, baik sedikit ataupun banyak. Nah, tidak hanya di dalam Al-Quran, sebenarnya riba ini juga banyak dilarang dari hadits-hadits dan juga ijtima para ulama. Nah, ini ada salah satu hadits yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pertukarkanlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jalauk dengan jalauk, kurma dengan kurma, secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu asalkan secara tunai. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada hadis yang diriwayatkan dari
Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Kemudian para sahabat bertanya, "Apa saja 7 perkara tersebut, wahai ya Rasulullah?" Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan, dan menuduh berzina bagi wanita-wanita mukmin yang lalai dari perbuatan jahat. Nah, seluruh ulama tanpa terkecuali ini telah berkonsensus, berijtima bahwa riba kar dan riba buyun itu diharamkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil di atas yang syarih dan syar'ih secara tegas dan jelas menunjukkan bahwa riba kar, riba nasyah, riba jahiliyah termasuk yang sawabib dan kaptiyah prinsipil dan fundamental dalam agama Islam, itu sangat dilarang. Nah, di sini ada tujuan kenapa riba itu dilarang atau diharamkan dalam Islam. Nah, Allah menurunkan syariatnya ini memiliki maqasid atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Sahroni dan Karim 2015 dalam buku Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi menjelaskan bahwa diharamkannya riba kar ini yang pertama untuk menghindari terjadinya praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis. Di dalam riba kar, untung muncul tanpa adanya resiko dan hasil usaha muncul tanpa adanya biaya. Padahal bisnis bersifat tidak pasti, selalu ada kemungkinan untuk untung, impas, atau rugi. Pertukaran kewajiban menanggung beban atau exchange ability ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, ataupun pihak lainnya. Dengan demikian membebankan bunga terhadap pinjaman merupakan suatu tindakan kezaliman. Karena membuat pasti sesuatu yang tidak pasti, oleh sebab itu diharamkan. Kemudian riba jahiliyah ini dilarang atau diharamkan karena riba, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada kreditur adalah riba. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan, sedangkan meminta kompensasi atau imbalan dan atau iwad ini adalah transaksi bisnis. Sedangkan transaksi yang dari awal sifatnya adalah kebaikan sosial, kebaikan atau sosial ini dilarang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis. Nah, kemudian tujuan dilarangnya riba yang selanjutnya ini adalah mencegah kreditur, pemberi pinjaman atau hutang ini berbuat zalim terhadap penerima pinjaman, debitur, karena dalam praktiknya pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta kompensasi bunga atau tambahan atas hutang yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, maqasid diharamkannya riba buyu atau riba jual beli, yaitu untuk menghindari ketidakjelasan
gharad dalam transaksi jual beli. Karena jual beli atau transaksi semacam ini mengandung gharar atau ketidakadilan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak akan salah satu nilai yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap pihak yang terlibat. Selanjutnya, tindakan zalim ini dapat menimbulkan konflik dan permusuhan. Maqasid ini menggunakan metode sazarai atau menutup celah bahaya atau kemudaratan. Kemudian yang selanjutnya, maqasid lain diharamkannya riba buyu adalah agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga uang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan barang atau jasa. Sebagaimana fungsi dan tujuan diciptakannya uang. Adapun fungsi uang dalam pandangan Islam adalah sebagai alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Daftar pustaka dalam video yang saya buat kali ini, di antaranya M. Sumaidi S. 2015, Alternatif Sistem Ekonomi Islam untuk Indonesia yang Lebih Sejahtera. Cakra 2007, Haramkah Bunga Bank? Syarif Mujar Ilmu 2011. Konsep riba dalam Al-Quran dan literatur fikih. Demikian video yang saya buat pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kurangnya tentu dari saya pribadi dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Selamat hari ini, semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.